Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Salah satunya adalah bunga tunggal. Kalian punya tabungan di bank? Ya, selain aman juga memberikan keuntungan. Banyaknya bunga yang kalian dapatkan. Jika bunga yang kamu dapatkan tetap setiap bulannya, maka kalian mendapatkan bunga tunggal. Jadi cirinya bunga tunggal ini cirinya setiap bulannya tetap. Misalnya obligasi deposito. Kemudian bunga majemuk. Kalau bunga tunggal setiap bulannya tetap, berarti kalau bunga majemuk jumlahnya tidak tetap dan terus bertambah setiap periodenya. Jadi saya tuliskan di sini, kalau bunga majemuk setiap jumlahnya tidak tetap dan terus bertambah setiap periodenya. Makanya nilai akhir dari bunga majemuk seringkali lebih banyak dibandingkan dengan bunga tunggal. Misalnya produk simpanan, produk pinjaman, misalnya kita pinjam ke bank, kita menyimpan di bank. Misalnya produk investasi. Nah, kebanyakan menggunakan bunga majemuk. Kemudian penerapan barisan dan deret ada juga di pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang kita pelajari ada positif, ada negatif. Positif itu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ganda. Untuk negatif itu yang kita pelajari adalah peluruhan atau radiasi. Nah, sekarang jika ada kaitan antara matematika dan ekonomi, nanti kalau kuliah di jurusan matematika ada mata kuliah matematika ekonomi, akan dipelajari lebih detail. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, kita punya contoh soal ini ada di modul kalian. Nah, untuk soal nomor 1, untuk persiapan biaya menyekolahkan anak, Ibu Nindya menabung di bank X sebesar 5 juta rupiah. Berarti dia adalah M0. Jadi untuk bunga tunggal rumusnya MN sama dengan M01 ditambah I kali N. Jadi dia mendapatkan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Baru menabung selama 9 bulan, dia terpaksa mengambil semua uang tabungannya. Berapa jumlah uang yang diterima Ibu Nindya? Di sini M0-nya adalah 5 juta. 1 ditambah I-nya itu adalah 12% per tahun. Masalahnya ini ada 9 bulan. Dan ini dalam satuannya bulan, ini dalam satuan tahun. Maka kita harus mengubahnya. Caranya kalau I-nya 12% berarti 0,12 per tahun. Berarti kalau 9 bulan, sebulannya kita hitung sebulannya, 1 bulannya berarti 1/12 kali 0,12. Kenapa 1/12? Karena 1 tahun itu 12 bulan, maka 1/12 kali 0,12, maka kita peroleh 0,01. Kita pindahkan di sini 0,01. N-nya berapa? 9. Nah, seperti ini, jadi 5 juta
1 ditambah 0,09. Jadi 5 juta kali 1,09. Kalau kita hitung kita mendapatkan 5.450.000. Nah, inilah jawabannya. Kemudian soal yang kedua. Bapak Iksan membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 12.500.000. Dia membayar uang muka 2 juta dan sisanya dicicil selama 3 tahun dengan bunga 20% per tahun. Berapa besar uang cicilan yang harus dibayar Bapak Iksan setiap bulannya? Maka kita mulai menghitung. Ini nomor 2 ya. Berarti M0 nya 12.500.000. Uang mukanya berarti Pak Iksan ini sudah membayar 2 juta, sehingga hutangnya adalah 10.500.000. Ini sebagai M0. N nya 3 tahun, I nya 20% karena dia tahun, ini juga tahun, jadi tidak ada masalah. Kita jadikan 20% itu 20/100 atau 0,2. Nah, selanjutnya berarti M3. Kita menggunakan rumus yang di sebelumnya. Nah, ini jadi M0 nya 10.500.000 buka kurung 1 ditambah 0,2 kali 3. Jadi 10.500.000 kali 0,2 dikali 3 adalah 0,6 tambah 1 berarti 1,6. Jadi kita peroleh 16.800.000 rupiah selama 3 tahun. Ini dicicil selama 3 tahun, berarti dibagi dibagi karena per 3 tahun ada 36 bulan, maka dibagi 36. Kita peroleh 466.666,67 rupiah. Jadi Pak Iksan tiap bulannya selama 3 tahun harus membayar 466.666,67 rupiah. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Diza menabung di suatu bank sebesar 5 juta dengan diberikan suku bunga 2% per bulan. Pada saat akan diambil, uang tabungan Diza 7.400.000 rupiah. Berapa lama Diza telah menabung? Berarti N-nya yang ditanya. Sekarang lihat nomor 3. Berarti kita masukkan rumusnya. MN sama dengan M0 tambah 1 tambah I kali N. Berarti ini adalah 7.400.000 rupiah. M0 nya 5 juta. Buka kurung 1, I nya 2%, berarti 0,02 kali N. Sekarang 5 juta pindah ruas sehingga menjadi 2.400.000 sama dengan ini, kita kalikan ke dalam kemudian ke sini. Nah, jadinya 100.000 N, sehingga kita peroleh N nya 24 bulan. Satuannya dia per bulan atau 2 tahun. Nah, nomor 4. Diketahui modal pinjaman 10 juta, berarti bunga tunggalnya 2%. Tentukan modal setelah 5 tahun dan 8 tahun. Berarti yang pertama M5 sama dengan
10 juta, buka kurung 1 ditambah I-nya 0,02, N-nya 5. Kalau kita hitung menjadi 11 juta. M8 berarti 10 juta, buka kurung 1 ditambah 0,02 kali 8 menjadi 11.600.000 rupiah. Yang nomor 5, Alia menabung di bank 1 juta. Setiap bulannya Alia mendapat bunga tunggal 2%. Berapa besar tabungan Alia setelah 5 bulan? Maka ini adalah M5, 1 juta M0 nya, buka kurung 1 ditambah 0,02 kali 5 diperoleh 1.100.000 rupiah. Nah, selanjutnya bunga tunggal. Tadi bunga tunggal, sekarang bunga majemuk. Bunga majemuk rumusnya adalah MN sama dengan M0 buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Nomor 1, berapa jumlah setoran awal yang harus ditabung oleh Pak Bintang jika setelah jangka waktu 5 tahun tabungannya menjadi ini bunga majemuknya 6% per tahun. Ini sudah satuannya sudah sama. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Menjadi untuk nomor 1 13.382.255. Kita masukkan M0. Kita mau mencari M0, 1 ditambah 6% berarti 0,06 pangkat 5. Jadi M0 nya 13 juta. Nah, ini kita tulis kembali dibagi dengan 1,06 pangkat 5. Kalau kita hitung kita peroleh 10 juta. Sekarang nomor 2. Pak Yoga meminjam uang di bank untuk membangun rumahnya dengan persetujuan bunga majemuk. Dia meminjam uang 120 juta, berarti ini M0. Dalam jangka waktu 15 tahun, berarti N-nya. Total pinjaman ditambah bunga 145 juta. Berapa besar bunga majemuk yang ditetapkan? Berarti yang ditanya adalah I-nya. Sekarang untuk nomor 2, berarti 145 juta sama dengan modal awalnya 120 juta, buka kurung 1 ditambah I pangkat 15, berarti 145 juta per 120 juta. Kita coret 1 ditambah I pangkat 15. Ini kita peroleh 1,2083. 1 ditambah I pangkat 15. Pangkat 15 nya pindah ruas menjadi akar 15 dari 1,2083. Nah, kalau kita hitung 1,013, sehingga I nya 1,013 dikurang 1 yaitu 0,013. Nah, I nya 0,013 kita kalikan 100%, sehingga I nya 1,3% per tahun. Ini adalah jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Ayah Sarah sedang merencanakan menabung di bank untuk biaya pendidikan anaknya kelak. Bank tersebut memberikan bunga majemuk 8% setiap tahun yang dibayarkan setiap 4 bulan.
Ayah Sarah sedang merencanakan. Nah ini mohon maaf, ini diulang. Nah kita coret. Ayah Sarah menginginkan mendapat uang sebesar 20 juta saat Sarah berusia 18 tahun. Berapa simpanan uang yang harus ditabung agar mencapai tujuannya? Nomor 3. Ya, sekarang nomor 3. Berarti MN-nya adalah 20 juta. I-nya 8%. Ini adalah per tahun. 88% per tahun. Karena dia setiap 4 bulan, maka 8% ini karena setiap 4 bulan berarti 1 tahun ada 3 kali. Dibagi 3 berarti 2,67% per 4 tahun. Jadi MN-nya M0 buka kurung 1 ditambah, kita jadikan desimal 0,0267. Di sini 0,0267 pangkat ini ada 18 tahun. 18 tahun berarti ada 54. Nah seperti ini per bulan. Jadi ini 20. Kita lanjutkan. MN-nya tadi 20 juta. Sama dengan M0 1,0267 pangkat 54, sehingga M0 kita peroleh 20 juta per 1,0267 pangkat 54 diperoleh 4.828.798,24 rupiah. Jadi kira-kira Ayah Sarah tadi menabung kira-kira 4.900.000 rupiah. Sekarang nomor 4. Kita hapus dulu. Untuk nomor 4, sebuah modal sebesar 1.200.000 dibungakan dengan bunga majemuk 4%. Tentukan besar modal setelah 5 tahun dan 8 tahun. Nah nomor 4 ini kita tinggal masukkan rumus. Berarti M0 nya 1.200.000 buka kurung 1 tambah 4% 0,04 pangkat 5, karena N nya adalah 5. Nah, jadi kita peroleh 1.200.000 rupiah 1,2167, sehingga 1.460.040 rupiah. Sekarang yang ditanya adalah M8. Sama, kita masukkan 1 ditambah 0,04 pangkat 8, 1.200.000 1,3686, sehingga kita peroleh 1.642.320 rupiah. Nomor 5. Berapakah nilai akhir sebuah modal sebesar 1.500.000 yang diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga 6% per triwulan. Triwulan berarti per 3 bulan, berarti 1 tahun itu ada 4 kali. Nah kita hapus dulu.
Jadi nomor 5, kita kalau 1 tahunnya 4 kali, berarti kalau 9 tahun ada berapa kali? Nah, sekarang nomor 5, berarti MN, M0 nya 1.500.000, buka kurung 1 ditambah 6%, berarti 0,06. Pangkatnya berarti ini 1 tahun itu ada 4 kali karena per 3 bulan. Berarti kalau 9 tahun berapa kali? 9 kali 4 berarti 36 kali per 3 bulan, berarti ini pangkat 36. Jadi kita peroleh 1.500.000 rupiah, 1,06 pangkat 36 kita peroleh. Kalau kita hitung 8,1473, kita peroleh 12.220.950 rupiah. Sekarang nomor 6, sebuah modal sebesar 3, ini terlalu banyak, 3.500.000 dibungakan dengan bunga majemuk. Setelah 7 tahun modal menjadi 4.100.000. Tentukan persen bunganya dalam setahun. Kita lihat satuannya udah sama, yaitu tahun, sehingga kita masukkan rumusnya 4.100.000, M0 nya 3.500.000. 1 I nya kita cari pangkat 7, kita coret 0 nya sehingga kita peroleh 41/35. Ini kalau kita bagi 1,17. Nah, ini menjadi akar pangkat 7 1,17. Jadi 1 ditambah I, kita peroleh 1,023, sehingga I nya 1,023 dikurang 1, yaitu 0,023. Kalau dikali 100% menjadi 2,3%. Nah, kemudian kita membahas tentang pertumbuhan negatif. Nah, pertumbuhan negatif yang kita pelajari adalah peluruhan. Yang pertama, rumus yang kita pakai untuk waktu paruh, kalau ada waktu paruh unsur radioaktif, rumus yang kita pakai adalah N sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. T setengah ini adalah waktu paruh. Jadi soal nomor 1, waktu paruh sebesar 30 menit. Berarti itu adalah T setengah, T paruh 30 menit. Dalam waktu 2 jam, berarti T-nya 2 jam. Karena paruhnya menit, T-nya juga jadikan menit. Berarti dikali 60, 120 menit. Kalau sudah, kita masukkan rumusnya. Jadi N sama dengan N0 setengah pangkat 120 dibagi 30. Jadi N0 setengah pangkat 4 atau 1/16. Jadi jumlah unsur yang masih tersisa adalah 1/16 bagian. Yang sudah meluruh, berarti 1 dikurang 1/16, berarti 15/16 bagian. Nah, ini soal nomor 1.
Sekarang nomor 2. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2017 seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2022. Di sini 2017 ke 2022 adalah selisihnya 5 tahun. Jadi karena dia penurunan atau penyusutan, maka MN sama dengan M0. Ini menyusut, bukan ditambah tetapi dikurang. Jadi bunga majemuk yang tadi rumusnya tambah, ini menjadi kurang karena mengalami penyusutan. Jadi ini M0 nya adalah 500 juta. 1 dikurang I nya 0,05, 5%-nya pangkat 5. Kita peroleh 500 juta. Ini 0,95 pangkat 5. Kita peroleh 500 juta. Kalau kita hitung pangkat 5, 0,7738. Kita kalikan menjadi 386.900.000 rupiah. Sekarang soal yang ketiga. Sebuah bahan radioaktif X memiliki massa 200 gram. Berarti ini adalah M0 atau A. Bahan X menyusut menjadi 9/10 kali dari massa sebelumnya tiap 10 hari. 9/10 berarti rasionya. Kalau setiap 10 hari itu N-nya 1, maka setelah 40 hari berarti N-nya 4. Berarti U4 yang ditanyakan. Maka rumusnya adalah A200 suku pertamanya, R-nya 9 pangkat 10, di sini pangkat 4. Kalau kita hitung menjadi 131,22 gram. Selanjutnya kita bahas pertumbuhan. Kalau tadi penyusutan, nih peluruhan, ini ada pertumbuhan. Soal yang pertama, jumlah penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus tahun 2015, jumlah penduduk 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2022. Di sini MN, jadi M0-nya 900.000. 1 ditambah karena 2% 0,02. Karena 2022 ke 2015 ada 7 tahun, maka pangkat 7. 900.000 1,02 pangkat 7. Setelah kalau kita hitung, kita dapatkan 1,15. Jadi 1,135.000 jiwa. Sekarang pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda kita lihat soal nomor 1. Pada permasalahan sebelumnya, apabila di dalam suatu cawan Petri berisi 3 bakteri, berarti ini M0 sama dengan 3. Masing-masing bakteri membelah menjadi 2, berarti nanti 2 pangkat dalam waktu 20 detik. Yang A, berapa jumlah keseluruhan bakteri dalam cawan tersebut setelah 5 menit? Berarti 5 menit. Karena tadi ini detik, maka 5 menit kita jadikan detik. Berarti kali 60, 300 detik. Berarti T-nya di sini 300 detik per di sini tiap 20 detik. Berarti dibagi 20.
Jadi 15, T-nya 15. Maka karena dia pertumbuhan ganda menjadi 2, membelah menjadi 2, maka rumus yang kita pakai M0 kali 2 pangkat T. Berarti 3 kali 2 pangkat 15. Kalau kita hitung menjadi 98.304 bakteri. Ini yang A. Yang B, pada menit keberapa bakteri menjadi 6.291.456. Yang B kita gunakan MT, kita ubah M0 nya 3, 2 pangkat T nya yang kita cari pada menit keberapa. Kalau sudah berarti 2 pangkat T, kita 6 jutaan dibagi 3 menjadi 2.097.152. Kita jadikan logaritma pangkat, kita turunkan. Ini log 2.097.152. Jadi T nya kita peroleh log 2 jutaan ini dibagi log 2 menjadi T nya 21 menit. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, populasi kucing di suatu tempat menjadi 3 kali lipat setiap tahunnya. Berarti dia bukan ganda. Kalau ganda berlipat menjadi 2. Jika jumlah kucing saat mulai diteliti sebanyak 6 ekor, maka M0 nya, maka banyaknya kucing setelah 3 tahun. Maka rumus yang kita pakai adalah M0 R pangkat T. Dia bukan ganda, maka 3 tahun berarti M3, M0 nya 6, R nya 3 pangkat T, T nya 3 tahun. Jadi 6 kali 27, jadi 162 kucing. Demikian pembahasan penerapan barisan dan deret. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.